Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Novitasari dengan NPM 1901080003. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membuat penjelasan mengenai apa sih itu ekspresi gen. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih itu ekspresi gen? Jadi, ekspresi gen adalah kita ambil tuh dari kata ekspresi. Ekspresi kita artikan sebagai menerjemahkan. Kalau gen itu kan kode-kode genetik yang akan diturunkan kepada anaknya. Jadi, ekspresi gen adalah suatu penerjemahan kode-kode genetik. Nah, ekspresi gen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transkripsi dan yang kedua ada translasi. Ada proses transkripsi. Transkripsi itu adalah pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Nah, proses transkripsi ini terjadi pada inti sel. Tepatnya pada inti sel ya. Terus pada proses ini DNA itu akan menghasilkan suatu RNA messenger atau RNA duta. Nah, di dalam proses transkripsi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan ketiga terminasi. Nah, pada proses inisiasi ini merupakan suatu proses awal atau start yang biasa kita sebut dengan tata box. Di dalamnya itu materi-materi genetik itu ditata dalam proses inisiasi. Yang kedua ada proses elongasi. Elongasi ini apa sih? Jadi elongasi ini adalah pemanjangan yang dibantu oleh RNA polimerase. Dibantu oleh enzim RNA polimerase. Kenapa harus enzim RNA polimerase? Karena yang akan kita panjangkan ini adalah RNA. Jadi kalau kita akan memanjangkan DNA, jadi kita membutuhkan DNA polimerase gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada proses terminasi. Proses terminasi dalam sintesis atau ekspresi gen ini merupakan tahap terakhir atau tahap terakhir. Ini kalau di dalam transkripsi itu kalau sudah ketemu sinyal atau kodon A, AAU dan AAA. Jadi kalau udah ketemu kodon AAU dan AAA, maka proses transkripsi pada RNA ini sudah berhenti atau sudah berakhir. Yang selanjutnya ada proses translasi. Nah, apa sih proses translasi ini? Jadi, translasi adalah proses penerjemahan dari mRNA atau RNA duta tadi akan diterjemahkan menjadi asam amino dalam suatu peptida itu akan atau protein menjadi suatu protein ya. Jadi proses translasi ini itu terjadinya pada ribosom. Nah, ribosom itu kan mempunyai 2 subunit tuh. Ada subunit besar dan ada subunit kecil. Nah, subunit besar ini terdapat situs-situs di dalamnya, yaitu ada situs EPA. Nah, situs E itu situs keluar, situs P itu situs tengah-tengah, dan situs A ini adalah situs masuknya. Nah, di dalam translasi ini sama prosesnya terhadap transkripsi tadi. Ada inisiasi, ada elongasi, dan ada terminasi. Nah, inisiasi kalau di translasi ini dimulai jika terdapat atau bertemu kodon AUG. Jadi, kodon yang pertama masuk ke dalam ribosom itu adalah kode AUG atau nama proteinnya itu ada metionin. Nah, situs A itu kan merupakan situs pintu masuk mRNA atau RNA dutanya. Nah, sebelum masuk ke dalam situs A, di dalam situs A itu RNA transfer itu dan diikuti oleh asam amino itu sudah menyambut atau sudah menunggu kedatangan dari mRNA atau RNA dutanya tadi. Nah, setelah itu RNA duta yang berada di dalam situs A itu kan masuk ke dalam situs P. Nah, tadi kan udah masuk ke situs A tuh situs masuknya. Itu kemudian masuk ke dalam situs P, dan di situs P itu akan diterjemahkanlah RNA dutanya tadi. Kemudian asam amino yang berada di situs P ini akan bergeser ke situs A. Jadi di situs A tadi kan udah ada asam amino tuh bersama awal masuk tuh. Nah, jadi di dalam
di dalam situs P itu akan pindah ke situs A untuk menggait temennya itu. Kasihan kan sendirian, jadi digaitlah temennya itu dan berkumpul. Kemudian selanjutnya RNA transfer yang sudah tidak ada atau tidak memiliki asam amino itu akan dikeluarkan melalui situs E. Jadi tadi kan masuknya lewat situs A, kemudian masuk ke situs P, itu kan asam aminonya diambil oleh teman-temannya tadi, kemudian RNA transfer ini akan dikeluarkan melalui situs E karena dia sudah tidak memiliki asam amino. Kemudian asam amino yang telah berkumpul tadi itu akan bersatu membentuk suatu protein yang nantinya akan dikeluarkan bersama keturunannya atau diturunkan bersama keturunannya kepada keturunannya. Nah, proses selanjutnya itu ada proses terminasi. Nah, proses terminasi ini tadi kan merupakan proses akhir atau proses terakhir lah dari transkripsi maupun translasi ini. Nah, kalau pada proses translasi itu, kalau proses terakhirnya itu jika bertemu kodon UAG, UAA, dan UGA. Ingat, bakal bertemu kodon UAG, UAA, dan UGA. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.